Sobat Kreasi, welcome back to podcast Ruang Kreasi Komunikasi. Bersama aku Shalfa Dilanor sebagai host untuk podcast kali ini. Buat Sobat Kreasi yang belum nonton episode-episode sebelumnya, yuk ditonton. Banyak ilmu dan informasi yang bermanfaat yang bisa Sobat Kreasi dapatkan dengan nonton podcast Ruang Kreasi Komunikasi. Buat episode kali ini, tema yang akan kita bahas adalah suka duka dunia presenting. Kebetulan banget kita kedatangan seorang narasumber, seorang wanita yang merupakan alumni dari Ilmu Komunikasi FISIP ULM dan sekarang sudah menjadi seorang presenter TV. Wah, Sobat Kreasi pasti udah bertanya-tanya banget nih, kira-kira siapa ya? Gak ada, langsung aja. Ini dia narasumber kita kali ini, Kak Ece. Ece, agak jauh ya dari nama aslinya. Tapi bukan Kak Ece ya? kayak? Bukan. Oke, Kak Ece ini nama aslinya adalah Aisyah Iria, benar Kak? Benar sekali. Nah, Kak Ece ini juga alumni dari Ilmu Komunikasi, jurusan apa nih Kak? Aku jurusan konsentrasinya. Ya. Pada saat itu konsentrasinya adalah jurnalistik. Wah, jurnalistik tapi jadi presenter TV, gimana tuh Kak? Karena pada saat itu ya, pada zamanku itu cuma ada 4 konsentrasi, ada jurnalistik, public relations, terus ada komunikasi pembangunan dan juga ada periklanan pada saat itu. Dan di antara 4 ini kayaknya yang lebih mendekati kepada media massa itu adalah jurnalistik. Jadi akhirnya aku memang tertarik ke jurnalistik sejak awal juga sih. Padahal kalau aku nih kayak mikirnya jurnalistik bikin majalah, bikin koran, wawancara, paling kayak reportase ya yang ke depan kamera. Benar, jadi waktu dulu sih sebenarnya kalau dulu ya mata kuliahnya itu lebih kepada banyak yang kayak nulis berita benar, terus ataupun tapi nulis beritanya juga karena memang itu adalah jurnalistik, ya mungkin sekarang ada jurnalistik, ada broadcasting kan? Ada. Nah dulu kan cuma ada jurnalistik doang tuh, jadi jurnalistik itu digabungin kayak ada dari radionya juga, kita bikin naskah radio juga, terus pembuatan film juga kita belajar di situ gitu. Jadi tergantung kitanya sih, mungkin pada saat itu ya aku memposisikan diri, aku jurnalistik nih, tapi aku tuh arahnya memang sebenarnya ke media massa audiovisual. Oh, lebih senangnya audiovisual bukan yang cuma nulis doang di belakang layar Kak ya? Bener nih Kak, kalau Kakak sekarang sebagai presenter di Duta TV benar? Benar, alhamdulillah sampai saat ini masih di Duta TV sejak aku masih di semester 7 kalau nggak salah. Semester 7 kuliah. Jadi semester 7? Waktu lagi hektik-hektiknya waktu skripsi, aku kerja. Wah, keren. Tuh apakah Duta TV sebagai TV pertama Kakak terjun kerja atau memang ada TV sebelumnya nih Kak? Oke, kalau Duta TV sebenarnya adalah TV kedua sih. Kalau ibaratnya masuk layar TV-nya lah ya, itu adalah TV kedua aku. Sebelumnya itu lagi waktu semester 7, semester 6 lah gitu, aku sempat kerja sama juga sama TVRI waktu itu. Jadi sebelum ke Duta TV aku ke TVRI, cuman itu bukan aku adalah orang TVRI, tapi aku adalah pihak ketiga lah yang waktu itu kerja sama program religi. Sebut aja nggak apa-apa kali ya programnya? Boleh. Jadi dulu itu nama programnya adalah Bahanalil Aulad. Jadi itu adalah kerjasama antara TVRI dan juga BKPRMI yang saat ini juga organisasi aku juga. Jadi BKPRMI itu ada program religi, di situ mereka minta aku untuk menjadi hostnya dan satu lagi dari orang TVRI-nya. Jadi aku ditandemin nih untuk bisa masuk ke TVRI bareng sama orang TVRI itu. Jadi seenggaknya untuk masuk ke dalam layar TV, terus juga mengenal kamera, mungkin bukan di Duta TV pertama kali tapi di TVRI, tapi sekarang kerjanya di Duta TV. Kayaknya nggak mungkin bakalan ditarik sama TV seperti Kak Ece tadi kalau sebelumnya belum pernah kerja di bagian broadcasting. Sebelumnya tuh, sebelum jadi presenter TV nih Kak, pernah kerja di bagian mana nih broadcasting? Sebelumnya kalau TV kan itu adalah media massa yang audiovisual ya. Jadi sebelumnya lagi tuh aku di audio doang. Audio doang nih? Radio. Tebak kan radio. Radio, karena mungkin dulu belum ada yang istilah radio streaming atau podcast, belum ada. Jadi cuma ada radio. Jadi dulu itu aku emang di radio sejak aku di semester 3 kuliah. Sekitar 2014 lah, itu aku di radio dulu, setelah itu baru ke TV gitu. Wow. Tapi beda juga sih kalau radio dan TV
pasti ada Serasa banget perbedaannya. karena pernah nyoba nih kayak radio itu kan paling yang kita pelajari adalah smiling voice. Nah, benar. kalau di TV kan harus benar-benar smiling, yang benar smiling ada kamera gitu. Iya benar, karena mimik wajah itu terlihat sekali gitu. Jelas banget ya kayak. Jelas sekali. Seperti sekarang ini mungkin Anda melihat saya agak lumayan mengantuk ya. Benar sekali ya. Karena saya mohon maaf ya, saya baru tidur jam 3. Jadi agak-agak gimana gitu, tapi saya berusaha untuk Tetap segar ya Kak ya? ya. Nih Kak, sebelumnya nih, kita kan nggak semua orang nih kerja sesuai dengan cita-citanya. Iya. Terus kalau Kak Ece nih, apakah punya cita-cita memang sebagai presenter sebelumnya, atau memang punya cita-cita yang malah melewat jadi presenter nih? Syukurnya aku memang punya cita-cita dulu memang jadi presenter sih. Terkabul berarti kan? Pembaca Keren. berita gitu. Dulu tuh kayak gimana ya kalau ngelihat TV gitu kan, terus aku melihat kayak orang baca berita itu kelihatannya tuh kayak kayak ini pintar banget gitu ya, terus kayak kelihatan kayak berwibawa, terus kayak bersahaja lah pembawaannya dan segala macam. Pada saat itu tuh kayak gitu, bahkan waktu kecil, waktu apa ya SD apa gitu, aku pernah nyeletuk gitu sama mama aku waktu lagi nonton TV, terus kayak mah aku pengen deh kayak gitu ya, nanti suatu saat ya aku bilang kayak gitu. Terus mama aku cuman ya mungkin didoain lah ya, dari situ mungkin juga ada doa orang tua, ya amin digituin aja, sampai akhirnya sekarang alhamdulillah sih. Kayaknya Salva mau nyeletik pengen jadi artis nih. Jadi kalau aja Mak di rumah doain. Ya amin Jadi kata mamanya artis di ya. rumah. Kalaunya cita-citanya kayak Ece emang jadi presenter nih, kan nggak gampang tuh Kak buat bisa terjun ke broadcasting tuh. Iya. Gimana caranya biar memotivasi diri sendiri? Untuk memotivasi diri sendiri, di awalnya banget aku nggak tahu sih ya. Dulu tuh dari SD itu aku memang suka baca puisi. Aku agak lumayan suka sastra sebenarnya. Jadi aku suka baca puisi dari SD. Terus lanjut lagi ke SMP itu pokoknya yang suka tampil sih dari awal, dari yang kecil gitu ya. Pokoknya dari suka SD. di depan orang banyak, suka depan layar kayak. Bener, SMP itu suka kayak baca-baca sari tilawah, lomba-lomba kayak gitu, lomba pidato, SMA, terus sampai SMA kalau nggak salah udah pernah MC juga di acara-acara sekolah, sampai akhirnya di kuliah. Tapi sebenarnya lucunya nih, Selva ya, lucunya itu aku sebenarnya di komunikasi ini adalah kalau dulu aku ingat banget kata-kata Pak Fahri. Waktu aku masuk kan Pak Fahri jadi ke Kaprodi pada saat itu. Oh iya. Beliau sempat pernah bilang gini, bagi kalian yang merasa ini adalah jurusan yang tidak kalian senangi, ataupun kalian merasa tersesat di jurusan ini, Tersesat di gitu jurusan. ya. Iya, kalian benar, kalian tersesat di jalan yang benar katanya seperti itu. Oh benar ya Pak. Terus aku langsung kayak kepikiran kayak bisa jadi sih ya ini gitu. Tapi di awalnya banget itu sebenarnya aku tidak ingin ke komunikasi karena orang tuaku sebenarnya tidak mengarahkan aku untuk ke komunikasi. Lebih arahnya padahal ke kesehatan, entah ke perawat, ke bidanan pada saat itu arahnya orang tua. Tapi entah kenapa Tuhan berkata lain, berbeloklah aku dan menariknya lagi nih Selva. Dulu aku nggak tahu sih sekarang namanya apa ya. Sekarang kalau jalur masuk kuliah SNSB masih ya? Mandiri masih. SNMPTN. Jadi waktu itu aku masuk lewat jalur SNMPTN. Jadi sebenarnya tuh nggak pengen nulis juga karena memang orang tua tidak ingin kan. Tapi guru di sekolah pada saat itu bilang kayak gini, sayang nih kalau kamu nggak coba tulis aja nih universitas mana yang kamu inginkan. Terus aku bingung kan, apa nih jurusan yang aku inginkan? Tuh ujung-ujungnya juga kan nggak aku pilih, nggak aku masuk ke dalam universitas itu gitu kan. Terus akhirnya dipaksa tetap sama si guru itu cari-cari lah, apa sih yang pengen aku ini kan gitu kan. Akhirnya aku pilih komunikasi, itu adalah pilihan pertama dan satu-satunya. Kan pilihannya ada 1, 2 gitu Iya. Kak? Jadi universitasnya 2, kalau nggak salah jurusannya ada 3 ya. Satu universitas ada pilihan lagi gitu kan. Iya. Dan itu nggak aku pilih, cuman satu dan pertama dan satu-satunya. Dan akhirnya emang kayak dibelokkan Allah aja gitu Rezeki dan jalannya. keberuntungan jadi satu tuh kayaknya. Benar, sampai akhirnya mamaku pun akhirnya luluh kayak
ya elah ini anak gitu kan udah kayak dimudahkan Tuhan tanpa harus tes dan segala macam udah masuk deh, masa milih yang kayak perlu tes dan segala macam lagi. Akhirnya beliau luluh dan ya udahlah masuk komunikasi nggak apa-apa deh, nggak masuk ya kayak kesehatan katanya seperti itu. Gitu. Berarti kita sama nih Kak, Oh, juga? sama-sama rekomendasi guru. Karena orang gitu. tua pengennya PGSD kayak guru. Jadi guru gitu Nggak ya. bisa jadi guru. Jadi kata konsultasi sama guru di sekolah, kayaknya lebih cocok ilmu komunikasi deh daripada guru kayak. Lebih percaya guru sama orang tua daripada orang tua, bukan gitu. Kayaknya guru lebih mengenal karena guru yang di sekolah dengan kita mungkin ya. Bisa jadi seperti itu. Sesuai dengan tema kita hari ini nih Kak, kita belum ada ngobrol nih. Suka dukanya jadi seorang presenter TV itu gimana sih? Suka dukanya ya, mungkin aku boleh meng-compare dengan misalnya di radio kali ya. Boleh, Ya kan, kalau di TV dan juga di radio itu berbeda. Misalnya kalau kita tahu di radio, Selva juga tahu kalau di radio kan kita mau nggak mandi, nggak pakai baju sekalian, Benar. gitu kan, berantakan nggak apa-apa nih. Nggak ada yang lihat, nggak ada yang masalah, lihat. ya, benar. Yang penting suara kita ada di situ gitu kan. Nah, kalau di TV tuh nggak bisa kayak gitu. Kita emang harus prepare minimal banget. Aku diajarin itu misalnya kita syuting jam 1 misalnya. Aku udah prepare dari jam 12 kayak gitu. 1 jam sebelum. 1 jam sebelumnya kayak gitu. Terus juga karena memang kalau radio itu kan mengandalkan suara. Jadi kayak tadi smiling voice gitu kan. Terus kalau memang lagi sedih banget, ya diusahain banget per sekian menit lah ya untuk bisa mengeluarkan suara-suara yang tersenyum gitu. Tapi kalau di TV karena dia audio visual yang kayak kelihatan Seluruh ekspresi kita Benar. gitu kan. Jadinya kayak ya udahlah, coba tenang kayak gitu. Susah ternyata Kak. Susah gampang lah karena kita juga menginginkan akhirnya jadi terlihat gampang seperti itu. Dan juga kalau misalnya orang kayak ini nih, kayak aku tuh sebenarnya pribadinya aku dengan ketika aku ada di layar tuh berbanding terbalik. Apalagi mungkin teman-teman aku yang tahu aku dari dulu gitu ya. Dulu tuh sempet banget mereka itu kayak apa ya, kayak ngomongin kayak Ece jadi terlihat lucu lah bagi mereka, tapi bagi orang-orang yang nggak kenal sih kelihatannya biasa-biasa aja. Karena kan aku kayak sok-sokan harus jaga sikap, anggun-anggun gimana gitu kan. Apa namanya, pencitraan ya? Pencitraan gitulah ya, tapi pencitraannya bagus ya kan, sesuai karena aku pembawa berita, membawa acara berita gitu kan. Jadi emang sesuai dengan berita yang dibawakan. Misalnya berita kebakaran, mohon maaf nih nggak bisa senyum, ya kan? Harus sedih dong, masa Iya. senang orang kebakaran? Orang kebakaran kehilangan rumah Bu, Belum masa aku jadi tersenyum kan nggak bisa. Jadinya ya harus menyesuaikan itulah. Kalau dukanya tadi mungkin teman dekat ketawa-ketawa aja ya Kak ya? Iya, dan Karena kita nggak juga kenal, harus karena terlalu kenal malah ya. Dan kita juga harus pandai-pandai menutup menutup ekspresi yang mungkin perasaan kita kali ya. Kan kita nggak selalu senang ya. Benar. Kita nggak selalu senang, kita nggak selalu sedih. Misalnya kita lagi terlampau senang, misalnya kayak kita lagi bahagia banget baru ditembak atau apa, misalnya kayak gitu kan. Pengen senyum terus. Beritanya jelek nggak bisa. Atau enggak beritanya nih lagi berita yang good news banget, tapi kita lagi patah hati, ya nggak bisa juga. Kita harus menutupi itu gitu. Berarti pintar-pintar mengatur ekspresi dan juga menahan perasaan lah Kak ya. Gak gampang ternyata. Nggak bisa baper-baper Harus gimana gitu. nggak bisa baper. Sulit ternyata. Ya. Presenter tuh kan identik dengan skill bicara atau public speaking nih Kak ya. Kira-kira sebagai presenter, tips untuk punya skill public speaking yang bagus tuh gimana latihannya nih Kak? Latihannya ya, aku sih lebih mungkin kalau yang kayak secara teori banget, aku nggak berani yang gimana banget juga ya. Karena aku juga sambil belajarnya itu ya sambil dilakuin lah gitu. Berarti sambil kerja sambil belajar ya? Iya, pada saat itu dan pada saat kuliah juga kan lagi memulainya itu semuanya gitu. Jadi kalau bagi aku yang paling pertama banget kita harus percaya. Pertama adalah percaya kepada diri kita sendiri. Kalau orang lain aja kita menyuruh orang untuk percaya kita, gimana caranya kalau kita nggak percaya diri gitu kan? Jadi kita harus kayak, oke, aku bisa, supaya orang lain pun melihat aku bisa, gitu. Itu yang pertama, bahwa kemampuan itu dari dalam diri kita lah.
bisa gitu kan. Terus kalau untuk misalnya public speaking apa misalnya takut Biasanya gemetaran nih, pengen presentasi di depan kelas. oh itu banyak-banyakin latihan aja sih. Kayaknya kalau menurut aku kayak public speaking itu lebih kepada jam terbang. Jadi Jam banyakin terbang gimana nih? Nah, jam terbang bukan. Bukan. Jadi banyak-banyakin latihan, banyak-banyakin kayak misalnya kayak gini, Shelva lagi ada proyekan kayak gini, terus nanti misalnya disuruh nge-MC di mana lagi, ambil aja terus gitu. Coba aja terus kayak. Coba aja terus karena itu akan menjadi latihan kamu gitu. Di setiap kali acara itu pasti akan berbeda-beda tuh satu sama lainnya. Pasti ada kayak ilmu baru lagi yang harus Pengalaman dipelajari. baru lagi. Benar sekali. Dan berlatih sih itu yang paling penting, berlatih di cerminkah itu. Kalau aku tuh sempat dulu waktu mau casting ke Duta TV. Jadi aku tuh ditelepon pada saat itu, ditelepon sama manajer presenter lah waktu itu kan, bahwa aku bakal casting hari esok. Terus aku malam harinya aku langsung buka Duta TV dan pas banget pada saat itu tuh program Duta Malam. Jadi program Duta Malam aku rekam pakai HP, aku rekam selama berapa menitan, 30-20 menitan aku rekam itu dia ngomongnya kayak gimana, intonasinya gimana, ekspresi wajahnya gimana. Dan setelah itu aku tulis lagi nih, ini rekaman ya, terus aku dengerin bias. Sebegitulah usahanya ya, jadi kayak Anak jurnalistik. ya. Jadi dari video aku ulang tulis apa sih berita yang dia sampaikan, aku catat ulang, terus setelah itu aku coba baca seperti dia membaca, aku coba sampai akhirnya besok harinya aku casting. Itu ternyata yang menjadi apa namanya bahan untuk di casting. Jadi kayak terima kasih banget gitu. Duta Malam terima kasih. Iya, Duta Malam terima kasih banget yang tidak sia-sia jadinya gitu kan usaha yang sudah aku lakukan. Dan paling penting juga bahwa kita prepare sih. Jangan sok-sokan kayak aku udah misalnya nih aku udah jago ya. Iya, udah jago. Apa nih? Ayo langsung acarain segala macam. Ya jangan gitu juga. Jadi masih perlu latihan, prepare itu paling penting juga. Karena bagi aku kayak seminimalnya prepare itu kayak pasti kepake deh. Pasti kepake. Walaupun sedikit nih. Jadi kalau aku nggak prepare tuh kadang aku nggak terlalu pede banget. Tapi kalau aku sudah kayak aku yakin, karena kan ketika kita prepare kita yakin nih, oh ini memang kita yang membuat, kita akan mempresentasikan ke orang dan kita sudah yakin, orang juga akan yakin setelah itu. Berarti harus prepare, terus harus percaya diri juga sebelum tampil ke depan. Nggak usah ke depan layar ya, ke depan dosen aja dulu. Ya, susah ternyata. Ya. Nih, selain skill public speaking nih Kak, apakah emang ada skill tertentu atau skill lain yang dibutuhkan biar bisa jadi seorang presenter TV? Oh, maksud kamu kayak makan debu, makan gitu ya? Nggak? Selain skill public speaking, skill apa lagi yang diperlukan ya? Apalagi ya? Kayaknya keberanian aja sih. Yang penting kayaknya ya untuk menjadi seorang presenter, semuanya bisa kok. Semuanya bisa ngomong kan? Insya Allah bisa. Semuanya bisa ngomong, jadi tinggal ditata aja lagi gitu kan, omongannya seperti apa, terus juga mungkin olah vokalnya seperti apa. Kan apa namanya, mungkin misalnya suaranya cempreng nih, nggak cocok misalnya seperti apa, tapi bisa dilatih kok. Oh, berarti suara sebenarnya bisa dibuat nih? Kalau menurut aku ya, karena asal dilatih, ya kita tidak bisa menyamakan suara kita misalnya yang ringan dengan orang yang memang memiliki suara yang berat, emang sudah dari sononya nih, bagus bulat misalnya seperti itu. Tapi kita bisa mengolah itu, bisa dilatih. Jadi dulu waktu di radio aku juga diajarin selain misalnya kita pemanasan di awal A, I, U, E, O, selain itu aku diajarin supaya agak bulat itu pakai kayak gini, sebelum siaran nih? Iya, karena waktu itu juga ada gini, di radio aku dulu itu ada kayak sejam sekali kayak breaking news gitu, baca berita. Oh, ada baca beritanya. Jadi juga harus berat juga kan suaranya pada saat itu. Jadi emang dibikin dan menurut beliau waktu itu dia menyuruh aku kayak gitu dan menurut aku cukup ini sih.
Cukup membantu. Cukup membantu sih. Biar bisa bikin suara Suara nggak cempreng banget. Bener. Walaupun aslinya emang Iya. suara emang nggak bisa dibuat, emang udah dari orok ya kan. Hmm. Bener nih, kebetulan kan Keca nih alumni dari Ilmu Komunikasi FISIP ULM nih. Iya. Pasti nggak sedikit nih para mahasiswa Ilmu Komunikasi yang sekarang punya keinginan biar bisa jadi presenter juga. Saat dulu Kak Ica jadi mahasiswa, apa sih startnya biar bisa mengantarkan Kak Ica sebagai presenter? Pastinya coba-coba dulu pertama kayak, bukan coba-coba sih, maksudku mencoba berani untuk kerja di semester berapa Kak? Aku dari semester 3 itu di radio. Salva kira tadi di semester 6 baru mulai kerja di radio. Di semester TV-nya 7 yang TV. semester 7. Wah, jadi udah semester 3 udah jadi penyiar radio. Iya. Itu apakah ada trainingnya dulu? Waktu di mana nih? Training Di radio. Radionya. Iya, pas setiap radio punya Pasti punya ininya ya. training. Setiap radio mungkin punya kebijakan masing-masing gitu kan. Dan gimana cara memulainya? Memulainya adalah ya tadi seperti Shalva bilang bahwa dengan cara mencobanya. Bukan coba-coba ya. Bukan coba-coba ya? Aku juga Nggak bisa tidak menyarankan. dicoba-coba. Aku tidak menyarankan untuk coba-coba karena menurut aku coba-coba itu apa ya, kayak tanpa persiapan sih. Kalau menurut aku kalau coba-coba tanpa Kalau persiapan cocok yang nggak ambil, bagus. kalau enggak berhenti. Nah, Iya, kayaknya jangan gitu, kayak gitu. coba-coba tuh. Jadi kayak perlu diniatin, memang benar-benar diniatin juga kayak gitu, dan masuklah pada media yang memang dia memerlukan lagi membuka lowongan mungkin ya. Gimana yang sedang mencari? Nggak bisa memaksakan juga dong kita, misalnya TV-nya nggak perlu, radionya lagi nggak perlu, kujuk-kujuk kita kasih aja kayak gitu. Tapi sebenarnya ya kalau tadi ditanya dari semester 3 itu menariknya itu adalah semuanya berawal dari kampus. Jadi aku tuh berterima kasih banget sama komunikasi UNLAM, Universitas Lampung Mangkurat. Karena dari semester 3 itu ya, dulu aku lupa deh sama program, kalau nggak salah waktu itu aku ingat yang jadi ketua panitia pelaksana hari dulu tuh ada namanya Komweek ya. Pokoknya ada Kak Joel, aku ingat banget Kak Joel pada saat itu dia mempercayakan kepada aku. Waktu itu aku masih awal banget, kayak maba-maba gitulah, semester 2 kayaknya deh. Kan masih awal-awal kan, kita masih kayak masih meraba-raba banget nih, oh ini masih kampus baru dan segala macam. Jadi pada saat itu beliau percaya kepada aku untuk menjadi pembawa acara, MC di sebuah acara seminar. Seminarnya itu menghadirkan Pak Mas Duki. Pak Mas Duki itu adalah penulis buku komunikasi. Jadi waktu itu kita menghadirkan narasumber kayak gitu. Terus aku yang membawa acaranya. Setelah aku memimpin acara itu ya kan, setelah itu Pak Mas Duki ini datang ke aku karena memang waktu itu kita kayak salaman gitu kan setelah selesai acara sama narasumber kayak gitu. Terus beliau bilang kayak gini, suara kamu bagus katanya, kenapa nggak jadi penyiar radio aja? Kayak gituin sama Pak Mas Duki langsung. Berasal dari pujian. Benar, berasal dari pujian. Aku nggak tahu sih ya, mungkin pada saat itu mic-nya bagus, soundnya lagi bagus, dan aku pun merasa kayak suaraku kayak bagus tuh pada saat itu. Bagus, aku ingat banget mic-nya tuh mic kecil aja loh, padahal mic kecil yang kayak mainan lagi. Tapi aku nggak tahu sih mereknya sampai sekarang apa. Cuman terima kasih banget sama mic itu yang membuat memang suara tuh kayak terlihat bagus banget, terlihat bulat kayak gitu. Dan dari situ tuh dan didengar juga sama Kak Joel waktu itu. Terus Kak Joel dan aku juga sekarang ada namanya Suara Kampus ya? Iya, ada di Suara Kampus, komunitas di sini. Nah dulu itu sebelum Suara Kampus namanya adalah Dinamika Kampus. Sebelum namanya Suara Kampus. Jadi Suara Kampus. Jadi aku tuh juga termasuk di dalam Dinamika Kampus itu. Ada Kak Joel juga di situ. Terus langsung dia bilang, esok kamu langsung ya siaran di Dinamika Kampus gitu. Yang kerjasamanya kan kita sama RRI ya. Iya, sama jadi RRI. langsung lah di situ di RRI. Setelah itu aku ditantang lah lagi nih sama senior di situ bahwa kayak kalian jangan sampai cuman kayak berani tampil di sini-sini aja. Kalau kalian berani itu apply lamaran keluar ke radio luar gitu. Gimana nih respon dari mereka, apakah mereka bisa menerima kita atau gimana gitu kan. Ya udahlah, kalau ibaratnya lo jual gue beli deh gitu kan. Setelah ditantang setelah ditantang kayak gitu ya udah deh, aku setelah itu langsung mencoba di sebuah radio, cobalah di situ dan masuk training. Tapi ada satu dan lain hal, akhirnya radio yang aku pilih akhirnya di Motion.
Motion Radio. Di Motion Radio. Iya. Oh, di situ berapa Motion tahun Radio loh, Kak? itu a group of Kompas Gramedia. Berapa tahun di sana, Kak? Dari tahun 2014 enggak sih? Soalnya aku 2013 masuk kuliah kan, angkatan 2013, sekitar 2014, 2015 lah sampai di 2020 aku bertahan di situ. Lama ya, Kak? Iya, lumayan Wah, lama. kuat banget bertahan. Karena aku tipe yang enggak yang kemana-mana sih, kayak satu tuh satu gitu. konsisten ya, Kak? Iya. Karena pernah nyoba nih, Kak ya. Jadi training Di radio juga. Iya, di radio. Itu sangat sulit karena harus bangun beneran pagi, Iya, bener berangkat banget. subuh, jam 6 udah udah siaran jam 6 pagi. Benar. Orang masih nyapu di Iya. rumah, kita udah halo, selamat pagi, nyapa Belum orang lagi kita lain. tuh belum bangun-bangun benar gitu Benar. kan. Salah-salah pencet, salah-salah ngomong, Bahaya tuh. bahaya banget. Ya Apalagi di itulah radio. yang kayak orang nggak tahu gitu kan, bahwa kita memang harus, orang sih nggak mau tahu. Dia baru bangun, dia mau nyalain radio gimana? Oh iya benar. Ya kan? Kita harus Konsekuensi. benar banget di situ sih. Nih selain siapa yang bakalan yang udah nanya banyak nih, sebenarnya banyak pertanyaan dari sobat kreasi yang udah penasaran dengan dunia presenting. Oh ya, Ada siapa pertanyaan dari Kamel, KIC kalau siaran masih gugup nggak? gitu? Masih lah, Oh masih nih, Kak? masih. Ini aku gugup loh. Oh KIC gugup, aku gimana, Kak? Masih lah gugup-gugup juga, namanya juga manusiawi. Kalau menurut aku, apa ya, kayak seorang, aku tuh sangat mengidolakan Najwa Shihab juga kan. Jadi kayak dia pun sampai sejauh ini juga masih gugup-gugup seorang Najwa dia. Shihab, Apalagi ya kita mah di sini aja gitu kan. Jadi kayak Benar, masih benar. sih gugup-gugup, cuman mungkin skalanya yang membedakan itu adalah gugup dulu sama gugup sekarang adalah kita lebih bisa memanage gugupnya itu. Nah, udah tahu nih, ini kalau lagi gugup gue harus apa, udah Iya. tahu gitu ya. Jadi kalau lagi gugup, apa yang harus dilakukan? Supaya tidak terlihat gugup nih, jangan sampai kelihatan gugup. Sebenarnya aku gugup, tapi aku harus gimana ya? Gitu kayak. Nih ada pertanyaan kedua dari Rima. Kriteria seseorang berbakat jadi presenter tuh apa? Kriteria, aduh aku tidak bisa ini ya, aku tidak bisa mencium-cium aroma presenter. Aku bukan paranormal sesungguhnya ya. Jadi yang jadi tadi kembali lagi mungkin ya, menjadi seorang presenter tuh kayaknya semua orang berpotensi, tinggal kemauannya aja, mau belajar gitu, terus ya belajar aja sih, yang penting toh semuanya juga punya mulut kan untuk bisa bicara. Kuatin niat gitu. juga ya buat belajar ya, kayak karena terutama kayaknya niat deh. Iya, niatnya untuk bisa belajar. Dan juga misalnya nih, kan namanya juga belajar, nih proses, di tengah-tengah proses itu entah ada yang menjatuhkan lah, entah ada yang mencemooh, atau bahkan orang yang kayak mencibir gitu kan, apaan sih suaranya jelek banget ini segala macam. Nah itu dijadikan cambuk aja, nanti ya suatu saat aku akan berada di situ, diyakinin aja kayak begitu gitu. Kalau cuman di awal-awal jangan sampai gitu kan kita langsung kayak mundur sebelum berperang gitu. Mental kan. breakdown ya. Iya, jangan sampai seperti itu, atau bahkan mungkin dia cuman mentes mental kita. Oh, kita nggak tahu Kita nggak ya. tahu. Itu sih kalau dari aku. Lanjut ke pertanyaan ketiga dari Nanda. Program studi dan peminatan yang diambil menunjang profesi yang dilakoni sekarang nggak, Kak? Iya. Menunjang ya? Menunjang. Karena memang saat ini aku bukan cuman sekedar kayak presenter berita doang, tapi kita juga dituntut untuk bisa menjadi seorang reporter, menulis naskah berita juga, ke lapangan juga gitu. Dan di waktu aku kuliah dan waktu itu di konsentrasi jurnalistik aku diajarin untuk itu gitu. Jadi diajarin untuk ibaratnya kayak gini loh, menariknya dulu ya, aku kan kuliah sambil kerja lah, sebutannya seperti itu. Jadi aku dapat ilmunya di kampus, di kelas, langsung aku praktekin ke lapangan.
seperti itu terus tuh keren. berjalannya. Berarti materi praktek Iya. gitu kayak ya? Jadi hari itu juga bahkan aku bisa praktekin kayak gitu. Jadi dan itu sampai sekarang alhamdulillahnya. Kadang kan banyak juga mungkin orang-orang yang kayak bekerjanya nggak sesuai mungkin dengan Jurusan kuliah sebelumnya. pendidikannya. Iya benar. Tapi alhamdulillahnya aku sangat membantu sih ilmu pendidikanku sebelumnya. Sebenarnya agak kaget sih pas Kak Ece bilang kalau juga terjun ke lapangan, terus bikin naskah. Ternyata presenter bikin naskah sendiri atau gimana nih Kak? Gimana ya? Kalau misalnya kita berbicara tentang presenter skala nasional, mereka itu sebelum mereka sebagai presenter news anchor, mereka itu di lapangan dulu. Oh, ada step by step. Iya, itu nggak yang kayak lu diterima ya langsung ada di TV, nggak kayak gitu cara mainnya. Nggak gitu ternyata. Iya, kalau mereka di sana tuh bahkan kayak yang ke lapangan terus, mungkin nggak sampai dipanggil buat jadi reporter bahkan. Maksudnya nggak yang kayak nongol di TV gitu kan. Harus beberapa kali dulu, harus kayak ditempa dulu di lapangannya seperti apa sampai nanti akhirnya di TV. Karena jadi news anchor kalau misalnya itu tuh sering aku dipesanin lah gitu ya. Kita itu sebagai ujung tombak. Karena apapun yang terjadi, misalnya kan berita yang kita sampaikan, itu kan media massa itu kan kerjanya teamwork ya, Iya. kerja tim. Nggak ada yang kerja sendirian. Benar, nggak ada tuh istilahnya kayak kamu bilang tadi kan apakah nulis naskah sendiri dan segala macam. Nah misalnya kayak aku ke lapangan nyari berita sendiri, nulis lagi, ngedit sendiri, Naruh kamera sendiri. Iya, sampai akhirnya aku bacain nih beritanya nih sesempurna itu, misalnya kayak gitu. Itu kan kerja tim. Jadi misalnya apapun yang terjadi, ujung tombaknya itu adalah di presenter karena dia yang menyampaikan si berita itu sampai diterima oleh pemirsa yang ada di rumah kan seperti itu. Jadi kita yang nggak mudah lah ibaratnya tugas Tugasnya nggak untuk mudah. mungkin terlihatnya wah asik ya, enak ya. Kalau dikulik lagi ke belakangnya itu tugasnya agak lumayan lah Lumayan gitu. berat. Karena misalnya kita bacain berita yang salah, which itu misalnya cuman kayak jumlah doang. Misalnya ada 1.500 orang terdampak banjir misalnya seperti itu. Kita salah sebut, bukan 1.000. Mungkin kita cuman angkanya ketutupan misalnya sama kita, cuman ada 103 misalnya seperti itu. Ini kan jadinya semacam pembohongan publik. Informasi yang salah disebarluaskan. Nah itu dia, tapi kan sebenarnya kita tidak bermaksud untuk itu. Nah mungkin tanggung jawab seperti itu yang kenapa jadi mereka harus ditempa dulu di lapangan. Oh, berarti karena seorang presenter yang Selva tangkap nih ya Kak, berarti penanggung jawab maksudnya kayak penentu usaha teamwork ini berhasil atau tidak saat presenter selesai menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat. Ketika reporter di lapangan mereka sudah nulis naskah dengan baik gitu kan, tapi kan nggak disampaikan sama masyarakat. Belum tersampaikan kan pesan itu. Nah pesannya disampaikan oleh si presenter itu. Dan alhamdulillahnya lagi nih Selva, bukan cuman aku dapat ilmu itu di kampus aja, tapi kan aku juga di FISIP itu kan ada UKM. Aku kebetulan masuk di intro. Sama nih berarti anak kita intro anak juga. Intro. Wah, sama junior nih. Belum pernah ketemu tapi ketemunya di sini ya. Nah, jadi pada saat itu emang kalau di intro kan kita nulis ya. Nulis, kita tahu gimana cara penulisan dan segala macam. Jadinya memang bukan hal asing lah bagi aku. Masuk di intronya memang dari awal masuk kuliah gitu juga kan sampai lulus. Sampai lulus. Tuh, berarti angkatan berapa tuh Kak? 2013. 2013. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ini dari Diana. Katanya pernah nggak sih Kak merasain bad mood ataupun bosen dengan kerjaan Kakak? Terus gimana caranya biar nggak bad mood kelihatan pemirsa, terus nggak merasa bosan dengan pekerjaan kita saat ini, gimana Kak? Oke, kalau bad mood itu kayaknya pernah sih ya, karena perasaan kan, cewek say. Cewek, iya benar. Iya kan, kembali lagi, tapi ya mau nggak mau kita harus bisa profesional lah menutupi itu. Karena aku lagi live nih, pada saat itu lagi live, syukurnya aku tandem bersama dengan temanku. Jadi pada saat itu aku lagi live, aku dapat telepon
temen aku tuh sahabat banget lah sama teman aku ini gitu kan. Terus ternyata ibunya meninggal. Pada saat live aku dapat telepon itu. Jadi mungkin di kayak misalnya 1 jam itu kan ada 4 segmen tuh. Di segmen pertama itu kita masih kayak hahaha dan segala macam. Dan itu tuh adalah pembawaannya ceria. Narasumbernya pun narasumber yang ceria. Pada saat itu kita hadirkan narasumber di segmen ada kombrik kan. Terus aku ditelepon, aku angkat telepon itu. Terus dia bilang bahwa ibunya meninggal. Bayangkan, dan ini life must go on kan, harus tetap jalan ini gimana apapun yang terjadi gitu. Dan akhirnya syukurnya sih pada saat itu ada tandem, dia juga berusaha untuk membackup aku pada saat itu. Tandem? Tandem itu berdua. Presenternya berdua. Duet ya? Iya duet lah, ada teman duetnya gitu, tandemannya itu. Jadi akhirnya dia yang kayak nge-backup dan aku berusaha untuk kayak harus bisa menutup ini karena orang di rumah tidak semuanya sedih kan, dia pengen yang senang-senang karena sesuai dengan tema yang kita bawakan begitu kan. Jadi kita harus pintar-pintar menutupi perasaan kita seperti apa. Mungkin yang paling susah sampai saat ini yang aku alami itu adalah ketika sakit sih. Ketika sakit itu yang mungkin paling susah banget. Sakit kan kita lesu loh ya gitu, yang nggak fit soalnya. Benar, apalagi suaranya yang diserak. Benar. Aku pernah tuh suara serak banget kayak gitu sampai kayak kita kan beritanya di dubbing ya. Dubbing gimana tuh, Dubbing berita itu kayak voice over. Kayak voice berita, tapi kita udah di dubbing duluan sih, bukan voice over. Kalau voice over kan pada saat live kita langsung bawain gitu. Kalau dubbing kan udah di dubbing sebelumnya. Sampai waktu itu orang editor aku tuh sampai nggak ngenalin. Ini suara siapa sih? Saking Berubah suaranya. Suaranya agak pubertas. Kayak cowok dong pubertas. Iya. Tapi itu sih kalau mengatasi bosannya. Saat ini mungkin aku berada di tahap yang kayak mungkin rutinitasnya itu terus ya kan. Kebosanan itu kan terjadi karena rutinitas yang terus. itu aja gitu. Kembali lagi gitu kan. Yang bisa aku antisipasiin adalah dengan cara mungkin ada kegiatan baru. Tapi menjadi seorang presenter ya, karena aku juga bukan presenter berita aja, tapi juga presenter yang dialog gitu kan. Jadi aku selalu ketemu dengan orang baru. Dialog tuh berarti KC jadi moderator? Seperti itulah, jadi ada moderator yang seperti itu. Jadi kayak aku ketemu orang baru lagi nih, aku bisa belajar lagi nih ilmu baru lagi dari orang itu gitu. Itu yang membuat pekerjaan ini kayaknya nggak yang monoton banget. Nggak terlalu monoton banget gitu kan. Dan nggak terlalu yang ngebosanin banget gitu. Dan misal pun baca berita, kan beritanya beda-beda ya. Kita tuh duluan tahu loh daripada pemirsa yang ada di rumah. Oh iya, kan kita yang nyampein ke pemirsa di rumah ya Kak ya? Iya, seperti itu. Berarti apakah hobi Kece apa nih? Apa tuh? Hobi aku hobinya apa ya? Hobi aku lebih kepada kalau olahraga aku lebih suka main bulu tangkis. Hobi aku apa ya? Lebih ke nggak ada yang spesifik banget. Misalnya baca buku, nggak yang baca-baca banget. Aku suka baca buku, tapi cuma selingan aja berarti. Suka baca buku, suka juga. Tapi aku mungkin hobi itu lebih kepada bertemu dengan orang terus ngobrol. Itu termasuk hobi gak sih? Jadi kebutuhan kayaknya. Iya lah, kayak aku suka kayak misalnya ada waktu luang, aku suka ngumpulin teman lagi terus ngobrol lagi yang kayak gitu-gitu sih. Nongki bareng teman gitu, nongki. Entahlah ya, nongki masuk dalam hobi apa enggak sih? Kayaknya masuk deh Kak, karena nggak semua orang suka nongki. Bisa jadi, ya. Ada pertanyaan dari Mary nih Kak. Ya. Apa menjadi presenter emang cita-cita dari awal masuk komunikasi? Oh ini pertanyaan yang di awal udah tayang tadi ya. Nih dia mau jadi presenter tapi orang tua dan program studi yang dijalani sekarang tidak mendukung. Wah berarti ini sama-sama seperti tadi, tersesat nih. Iya, oke. Dia pengen jadi presenter tapi dia tidak berada di ilmu ini kan? Iya, bukan program studi. Mungkin bukan ilmu komunikasi dan yang paling sulit adalah orang tua tidak mendukung. Jadi yakinkan aja lah orang tuanya dulu. Gitu ya. Kalau dari aku sih karena awalnya orang tua aku juga nggak yang mendukung banget, terutama mama aku ya.
Tapi aku diuntungkan lagi, bapak aku itu adalah memang jiwanya jurnalis juga. Bapakku adalah seorang jurnalis juga, tapi di media cetak. iya. Jadi media cetak, dan aku memang punya keinginan untuk berada di media audiovisual. Dari awal aku masuk kuliah sampai akhirnya kayak aku udah masuk kuliah, kan kita pasti Shelva juga merasa mungkin ya, pada saat awal masuk kuliah terus kayak aku habis ini jadi apa ya? Ada kepikiran jadi gitu nggak? Tiap hari ini lagi kepikiran nih, kedepannya mau jadi apa, mau jadi apa aja belum tahu gitu. Belum tahu gitu ya. Jadi aku jadi apa ya nanti ya? Sempat kepikiran kayak gitu juga. Tapi kan yang menyudahi itu semua kita juga kan. Kita nggak bisa nanya sama orang. Karena aku dulu pernah nanya gitu ke mama aku kan, mungkin kayak lagi santai-santai gitu. Terus aku bilang kayak, "Ma, aku jadi apa ya nanti ya?" Lah kok nanya, katanya kayak gitu ya. Yang bisa jawab sih kita juga, kita maunya jadi apa nantinya. Tapi waktu aku awal komunikasi itu udah kepikiran kayak, iya aku pengennya entah apapun itu, kayaknya aku tertarik di media massa deh kayak gitu. Cuman aku nggak mau nih sama kayak bapak aku di cetak gitu. Aku maunya di audiovisual supaya kayak beda aja gitu. Berarti pertama adalah ketahui keinginan Keinginan. kita dulu ya. Benar. Dan tunjukkan bahwa sayanya gitu kenapa pengen jadi presenter, dan niat yang kuat kayaknya harus dilihatkan nih sama orang tua. Iya, sampai orang tuanya yakin Iya. kan. Dan penting banget sih kalau bagi aku itu Meyakinkan orang tua. restu orang tua tuh penting banget gitu. Apapun yang kamu lakukan itu harus disampaikanlah sama orang tua. Sampai sekarang sih aku juga masih kesini aja aku masih tahu orang tua aku Harus lagi. laporan dulu ya Kak ya. Dan tadi kita udah ngobrol banyak nih tentang dunia presenting nih Kak. Ada pesan dan kesan, pesan dan juga tips atau gimana gitu biar yang mau coba dunia presenter, dunia presenting nih ya, pengen jadi presenter, bisa berani coba dan keluar dari zona takutnya buat mencoba. Gimana nih Kak? Oke, gimana caranya ya? Jadi pertama mungkin yakinkan saja dulu. Mungkin tanya dulu deh kepada dirinya, apakah benar-benar pengen jadi presenter atau pengen jadi yang lain? Oh, Tanya dulu. yakinkan diri dulu. Jangan sampai kayak setengah-setengah juga nih gitu kan. Kamu beneran pengen jadi presenter nggak? Kalau memang pengen jadi presenter benar-benar ya pelajari seperti apa menjadi presenter, apa aja yang memang diperlukan untuk menjadi seorang presenter, belajar terus, latihan, sampai nanti goalsnya adalah kalau ada kesempatan, jalankan. Kalau ada kesempatan, ambil terus lah dulu kesempatan-kesempatan yang ada gitu kan. Ya tadi aku sampaikan bahwa jam terbang itu sangat-sangat jadi tolak ukur lah gitu, karena dia jam terbangnya udah tinggi, makanya mungkin kesalahannya juga akan lebih sedikit seperti itu. Karena udah belajar dari pengalaman sebelumnya gitu. Pengalaman kan banyak ya, dapat di mana aja sih seperti itu. Dan lakukan aja sih, aku sih pesan ya kepada mungkin sobat kreasi ya sebutannya ya. Ya, sobat kreasi. Sobat kreasi ataupun juga anak-anak komunikasi yang lagi nonton ini juga gitu kan. Jadi lakukan aja selama kalian masih jadi mahasiswa, karena setelah jadi mahasiswa itu kan beda lagi tuh. Karena menurut aku kayak jadi seorang mahasiswa itu menyenangkan sekali. Menyenangkan, banyak tugas Kak. Sebenarnya banyak banget Bawa tugas. enjoy aja lah, tugas namanya juga sekolah kan, pasti Kalau ada enggak tugas. nggak usah sekolah ya. Bener, tapi jadi mahasiswa, aku jadi mahasiswa tapi aku juga aktif di organisasi juga, tapi aku kerja juga pada saat itu gitu. Itu tuh lagi waktu itu yang paling paling menyenangkan lah. Ambil aja semua itu bagi aku ya. Kalau bagi aku sih ambil aja semua itu karena itu adalah kesempatannya. Kamu misalnya organisasi, karena aku jujur aja aku bukan orang yang pro untuk mahasiswa yang kuliah pulang. Kupu-kupu. Mohon maaf ya, aku bukan yang seperti itu karena memang aku selalu menyarankan untuk kayak kamu lama-lama di kampus diskusi dengan orang. Ya kan, diskusi dengan orang yang ada di kampus, berbagi pikiran, itu juga melatih public speaking. Ternyata? Ya kan?
berbicara dengan Bicara orang. interpersonal gini. Iya, ya kan kamu kan nanti akan diksi ataupun juga kosakata kamu juga akan nambah lagi, perbendaharaan katanya juga akan semakin banyak. Terus nanti kamu akan ketemu dengan orang yang mungkin bisa bahasanya tinggi, intelektual nih, kamu bisa nyerap dari situ. Ataupun nanti kamu akan ketemu dengan orang yang anak kecil misalnya, gimana lagi cara berbicaranya gitu. Ngobrol dengan anak kecil gimana gitu. Jadi selalu latihan-latihan yang ada di situ, dan misalnya kayak di organisasi juga aku mendapatkan banyak sekali ilmu di situ yang waktunya memang kita sebagai mahasiswa untuk kayak memiliki relasi, membangun relasi di situ. Terus juga ya nggak sedikit, kayak misalnya kayak di intro, terus di himakom itu waktu untuk menjalin relasinya di situ. Kayak seandainya aja waktu itu aku nggak ngambil kesempatan yang Kak Joel berikan kepada aku, dan waktu itu aku nggak aktif di himakom misalnya gitu kan, itu aku nggak bakal sampai duduk di sini sebagai seorang presenter gitu. Karena waktu itu kan ketahuannya ketika Pak Mas Duki yang bilang bahwa suara kamu ini gitu kan, diambil aja dulu kesempatan-kesempatan yang ada, tapi ya jangan juga yang maksudnya borong diambil semua gitu ya. semampu kamu lah. Kalau kamu mampu, bisa bagi waktu berarti Kak ya? Iya, bagi waktunya juga bisa-bisa lah gitu. Ya manfaatkan lah. Apalagi sekarang aku tuh sangat-sangat iri sih dengan waktu aku dulu. Lab ini bagus sekali. Makin tahun kampus itu pasti makin maju iya, ya, makin makin maju bagus memang. gitu. Tapi nggak apa-apa, ini jadi kebahagiaan aku bahwa aku adalah alumni komunikasi yang sekarang kampusnya juga semakin bagus lah. Keren banget. Dan udah banyak banget obrolan kita tentang dunia presenting tadi. Terima kasih banget Kak Ece. Wah ini ilmunya banyak banget ya di kepala nih. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih juga buat Sobat Kreasi yang udah setia nonton podcast kali ini sampai akhir. Nantikan episode podcast Ruang Kreasi Komunikasi berikutnya. Dan jangan lupa like video ini, terus komen di bawah, dan subscribe YouTube channel kita Komunikasi ULM. Ya. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar Sobat Kreasi update episode terbarunya Ruang Kreasi Komunikasi. Ya. Sampai bertemu kembali di Ruang Kreasi Komunikasi.